Shalom Jemaat Tuhan, PIK kali ini sampai pada minggu keempat bulan Desember akan membahas beberapa artikel berkaitan dengan Natal. Dan artikel yang pertama adalah Bintang Bethlehem. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mensensor tutur kata sikap hamba-Mu, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami semua dibimbing oleh roh kebenaran itu. Berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bintang Bethlehem. Sebagian orang berpendapat kemunculan bintang Bethlehem itu adalah mujizat dari Sang Ilahi yang tidak dapat dijelaskan. Menurut mereka, bintang istimewa tersebut diciptakan Tuhan untuk suatu peristiwa khusus, kelahiran Yesus, dan mungkin tidak dapat dilihat oleh setiap orang kecuali mereka yang mendapat anugerah untuk melihatnya, melihat bintang Bethlehem itu. Ya, bintang itu pada awalnya dilihat oleh para ahli perbintangan dari daerah Yordania atau Turki. Seorang yang bernama Michael R. Molnar dalam bukunya The Star of Bethlehem, The Legacy of the Magic, Bintang Bethlehem, satu legacy ya. Kemudian berkata, Michael R. Molnar berkata, orang Majus percaya bahwa seorang raja yang baru dilahirkan pada saat bulan berlalu di depan planet Jupiter. Itu kata pemahaman dari Michael R. Molnar. Ya, seorang raja baru dilahirkan pada saat bulan berlalu di depan planet Jupiter. Nah, tetapi orang lain yang bernama Mark Kitger, seorang periset dari Institutio de Astrofísica de Carnarvas di Spanyol, tidak sepaham dengan Molnar. Dalam artikelnya yang berjudul The Star of Bethlehem, Bintang Bethlehem, Kitger menyatakan bahwa yang dilihat oleh orang Majus itu adalah suatu konjungsi planet. Konjungsi adalah lintasan bintang pada gugusan yang sama. Lintasan bintang pada gugusan yang sama. Itu menurut Mark Kitger. Nah, ketika dua planet berlintasan pada jarak yang sangat dekat di langit, sering menghasilkan sebuah konfigurasi yang mencolok. Ini menurut Mark Kitger. Iya. Beberapa ahli sastra keagamaan Kristen memperkirakan bahwa kisah tentang bintang itu berkaitan dengan peristiwa konjungsi tersebut. Peristiwa konjungsi antara bintang Jupiter dan Venus terjadi pada tahun 4 sampai 3 sebelum Masehi. 4 sampai 3 sebelum Masehi. Memang menurut sejarah ilmu perbintangan, masa antara 4 sampai 3 sebelum Masehi sangat kaya dengan peristiwa perbintangan. Itu kata mereka. Nah, misalnya tahun 12 sebelum Masehi, ya, komet Halley muncul seperti yang sudah lihat ya, seperti ada buntutnya, ada ekornya gitu ya. Komet Halley muncul tahun 12 sebelum Masehi. Nah, pada tahun 7 sebelum Masehi, tahun yang diyakini oleh Kitger
sebagai munculnya bintang Bethlehem, tercatat 3 kali konjungsi Jupiter dan Saturnus. 3 kali konjungsi Jupiter dan Saturnus. Sedangkan pada tahun 5 sebelum Masehi ada sebuah nova. Apa itu nova? Nova ada semacam ledakan bintang. Ya. Nah, seorang lain bernama Sir Patrick Moore, seorang astronom Inggris, dalam bukunya The Star of Bethlehem, Bintang Bethlehem, berbeda pendapat lagi. Menurutnya, menurut Patrick Moore, bintang itu adalah 2 meteor yang bersinar begitu cemerlang. 2 meteor yang bersinar begitu cemerlang. Ini menurut Sir Patrick Moore, astronom Inggris. Iya, meteor atau bintang beralih muncul di timur dan melintasi langit menuju arah barat dan meninggalkan bekas yang dapat dilihat berjam-jam lamanya. Ya. Iya, dari beberapa penafsiran para ilmuwan di atas, kita tidak tahu secara pasti, bintang apa yang dilihat oleh para Majusi yang disebut dalam Matius pasal 2 itu. Namun yang jelas, Alkitab menyatakan bahwa Tuhan menunjukkan fenomena alam yang khusus kepada orang Majus berupa bintang yang mengingatkan mereka akan satu nubuat dari Bileam. Ya, coba kita lihat nubuat Bileam itu apa ya. Kata Bileam, aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Lihat Bilangan 24 ayat 17. Ya. Nah, kita ingat akan satu lagu yang sudah lama ya. Tapi saya pernah tahu lagi ini waktu saya masih kecil atau remaja ya. Terang mulia, suatu bintang yang cemerlang, orang Majus yang termasyur, dihantarnya dari timur ke tempat anak Allah. Biarlah pembahasan kita jadi berkat bagi saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan dengan kemahakuasaan-Mu karena Engkaulah Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkau bisa memakai berbagai macam fenomena alam untuk menyatakan kuasa-Mu dan untuk menyatakan segala intervensi-Mu dalam kejadian di alam semesta, untuk menyatakan kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus, Raja segala raja. Bersyukur Tuhan, biarlah minggu ini kami mempersiapkan hati kami untuk menyambut atau untuk memperingati akan hari kelahiran Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.